of Dinda. Sempit sekali duniaku. Setelah terlepas dari mantan suami, urusan pekerjaan, sekarang harus berhubungan dengan mantan pacar. Tapi setidaknya aku lebih nyaman dengan situasi sekarang. Beda dengan Kak Angga yang tidak menghargaiku. Kak Yuda seperti mengerti bersikap. Itulah kenapa ia mantan terindah. Bakso, jawabku dan Kak Yuda serempak. Sejenak kami bertiga terdiam. Aku tak menyangka jawabanku sama dengan jawaban Kak Yuda, atau lebih tepatnya seide. Tapi aku hanya menyarankan makanan kesukaanku saja, dan aku baru ingat jika itu juga makanan kesukaan Kak Yuda. Waduh, kok jadi begini? Bakso, mata Pak Ridwan membulat melihatku dan Kak Yuda bergantian. Lebih tepatnya, ia mungkin terkejut kenapa jawaban kami sama, dan serempak pula lagi. Mendadak udaraku panas dingin. Bingung harus bagaimana menanggapi Pak Ridwan. Aku hanya bisa diam saat ini. Bu Dinda, suka bakso juga? Tiba-tiba Kak Yuda bertanya, seperti pura-pura baru tahu. Aku terpana karena bingung menanggapi. Iya, Pak Yuda, itu makanan kesukaanku dari dulu, jawabku tergagap. Lalu mengalihkan pandangan ke Pak Ridwan. Astaga, kenapa aku tak peka dengan ucapanmu kemarin? Itu makanya kamu mengajak makan bakso waktu itu. Maaf ya, Din. Pak Ridwan menatapku. Tatapan sayang tentunya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Aku hanya bisa tersenyum kecil dengan perasaan tak karuan. Pak Yuda juga suka makan bakso, tanya Pak Ridwan ke Kak Yuda. Suka sekali, Pak. Bahkan makanan itu hampir setiap hari saya makan pulang kuliah dulunya, jawab Kak Yuda. Jawaban itu mengingatkanku kenangan kami dulu bercanda menyusuri taman kota, lalu duduk di tenda pedagang kaki lima makan bakso. Saat itu tak kupungkiri hatiku sangat bahagia. Mungkin saat itu jugalah dunia milik kami berdua. Lebay, tapi itulah yang kurasakan. Pasti punya kenangan tersendiri ya, Pak Yuda. Pak Ridwan menanggapi dengan ramah hingga suasana tidak kaku. Iya, Pak, bahkan kenangan yang sangat terindah, jawab Kak Yuda tanpa melihatku. Tapi bisa kurasakan jawabannya. Ya Tuhan, sesak sekali rasanya. Setiap ucapan Kak Yuda mengingatkanku dengan kenangan kami. Ini mulai membuatku gelisah. Baiklah Pak Yuda, kita berangkat sekarang. Biar saya iringi mobil Bapak. Kebetulan saya juga bawa mobil. Baiklah Pak Yuda, ucap Pak Ridwan. Lalu ia menoleh padaku. Ayo Din, ajak Pak Ridwan sambil memegang pergelangan tanganku. Tapi Kak Yuda terpana sebentar melihat tanganku dipegang. Secepatnya ia beralih pandang lalu melangkah ke pintu. Sepertinya aku juga harus suka bakso, ucap Pak Ridwan sambil menyetir. Kalau tidak suka, jangan dipaksakan. Mas, Pak, jawabku duduk di sampingnya. Mas, Pak, aku lebih suka dipanggil sayang atau cintaku biar lebih romantis. Banyak maunya. Malu didengar orang. Khusus lagi berdua sayang. Kalau depan klien gak mungkin lah. Panggil aku sayang dong, biar semangat kerja nih.
Aku hanya tersenyum melihatnya. Lidahku kaku. Biasanya panggil Pak. Untuk panggil Mas aja sudah sulit, apalagi sayang ataupun cinta. Ternyata Pak Ridwan bukan sekaku yang kupikirkan. Loh, kok malah senyum? Aku mau dengar nih. Aku masih tersenyum. Dinda sayangku, Dinda cintaku, aku masih menunggu. Pak Ridwan melihatku sekilas, lalu fokus lagi menyetir. Iya sayang, lebay, jawabku pelan. Astaga, susahnya ngomong sayang. Baru juga bilang, kenapa terasa sangat aneh. Yang ikhlas ngomong sayangnya. Ini Rio Dewanto KW banyak maunya. Sudah jelas kata-kata itu sulit kuungkapkan. Ini malah minta lagi. Kok aku yang jadi kaku? Udah malu, jawabku memalingkan mata keluar jendela kaca mobil. Besok harus terbiasa. Setelah kita resmi menikah, aku mau. Di depan siapapun, kamu harus memanggilku sayang. Mataku langsung berpaling padanya. Permintaan atau syarat? Permintaan dari calon suami. Aku pikir dulu ya. Bikin gemes. Seandainya sekarang sudah nikah, pasti sudah aku. Apa? Nggak jadi. Ya udah, gitu aja jawabnya. Terus, yang mesra kek. Kalau nggak mau, aku pecat secepatnya. Yah, kok bawa kekuasaan? Iya, biar kerjanya ngurusin aku aja. Aku tersenyum. Kupandangi wajahnya yang sedang menyitir. Aku beruntung memilikinya. Kurang apa lagi, Pak Ridwan? Jangan lama-lama natapnya. Awas jatuh cinta. Aku justru tertawa kecil, mata sipit tapi jeli. Ini sudah kesekian kalinya aku ketahuan diam-diam menatapnya. Jadi malu deh. Muka merah tuh, tapi aku suka. Mas aku bisa ngombal juga ya. Ku bawa bercanda. Iya nih, semenjak kenal Dinda, kok nyalain aku? Menyalahkan karena sayang boleh dong. Ada saja jawaban Pak Ridwan. Suasana terasa menyenangkan. Dan makin lama komunikasi kami bukan seperti atasan bawahan, tapi seperti sepasang kekasih. Ya tentu saja, karena ia calon suamiku. Kita makan bakso di mana, Din? Di dekat taman kota juga asik. Tapi nggak mungkin kita bawa klien ke sana. Makan dekat pedagang kaki lima gitu. Pilih restoran yang biasa aku kunjungi gimana? Terserah Bapak saja. Restoran lebih cocok untuk membicarakan masalah bisnis. Bapak, sayang kek. Oh maaf, lupa. Terserah kamu saja. Sayangku, cintaku, kataku lancar. Tentu ku buat agak lebay agar lancar mengutarakannya. Lebay, tapi lumayanlah. Maunya ucapan itu dari hati. Aku terdiam sejenak. Dari hati? Apa itu penilaian Pak Ridwan? Tapi entah kenapa perkataannya ku benarkan. Oh ya Din, menurutmu Pak Yuda itu gimana? Dek, kenapa tiba-tiba Pak Ridwan tanya tentang Kak Yuda padaku? Apakah ia tahu kami mantan kekasih? Astaga, perasaanku mulai tak enak. Aku tak ingin ia salah paham. Kok diam? Kenapa nanya ke aku, Mas? Berkata pun tergagap. Dia karyawan baru Pak Ismail. Baru kali ini kita bertemu dan menangani proyek kampus. Aku hanya ingin kamu juga menilai
rekan bisnis perusahaan kita. Kalau kulihat analisanya bagus dan cepat nyambung dengan yang kuinginkan. Syukurlah jika itu maksud Pak Ridwan. Aku kira ia tahu tentang status kami. Mau jujur, bagaimana caranya? Dari awal perkenalan tadi, aku dan Kak Yuda seperti pura-pura baru kenal. Jadi bingung. Nanti aja menilainya setelah lihat hasil kerja sama kita. Jawabku mencari alasan. Aku mengelak berpendapat. Kami makan di sebuah restoran. Aku duduk di samping Pak Ridwan. Kak Yuda duduk di kursi yang berhadapan dengan kami. Sesekali ia menatapku dan kami beradu pandang. Dan secepatnya ku alihkan mata ke yang lain agar hatiku tak goyah. Bagaimanapun juga Pak Ridwan calon suamiku. Ini daftar menunya, Pak, Bu. Pelayan restoran menyodorkan daftar menu kepada kami. Pak Yuda mau makan apa? Saya bakso saja, Pak, jawab Kak Yuda. Kamu, Din? Bakso juga, jawabku. Oke, aku juga bakso, ucap Pak Ridwan, mengembalikan daftar menu ke pelayan restoran. Lalu pelayan itu mencatatnya. Minumnya, Pak, tanya pelayan itu lagi. Aku jus mangga, jawab Pak Ridwan, lalu bersandar. Tangannya melingkar ke sandaran kursiku. Ini membuat Kak Yuda terpana melihat kami. Bapak sama Ibu minumnya apa? Tanya pelayan restoran. Melihatku dan Kak Yuda bergantian. Es teh, jawabku dan jawab Kak Yuda serempak. Astaga, kenapa bisa sama lagi? Waduh, berarti es tehnya 2. Baiklah, ditunggu ya Pak, Bu. Lalu pelayan restoran berlalu dari hadapan kami. Ya Tuhan, aku tak sanggup menatap Pak Ridwan. Perasaanku sangat tak karuan. Ini kejadian kedua kalinya aku seide dengan Kak Yuda. Apakah kebetulan itu berulang kali? Aku harus jawab apa? Bisa sama lagi ya? Ucap Pak Ridwan menatapku, lalu melihat Kak Yuda. Kebetulan bisa sama lagi ya selera kita, Bu Dinda, ucap Kak Yuda menanggapi. Hingga suasana kaku segera mencair. Aku menanggapi, terpaksa senyum. Mungkin mukaku tegang saat ini. Suka aja dengan itu, Pak, jawabku ragu. Biasanya atau umumnya, jika suka makan bakso, pasti rata-rata disertai minum es teh atau teh botol. Coba Bapak lihat di kios pedagang bakso. Pasti terpajang minuman teh botol. Jelas Kak Yuda. Sedikit masuk akal. Oh, gitu ya, Pak. Mungkin saya jarang makan bakso, tapi kayaknya saya akan membiasakan makan bakso. Untung Pak Ridwan kembali senyum. Mudah-mudahan ia percaya. Toh, aku tak bermaksud mengkhianati Pak Ridwan. Situasi sekarang murni hanya kebetulan. Enak loh, Pak. Iya, pasti saya juga akan ikut suka, jawab Pak Ridwan menatapku. Ku balas tersenyum. Menu pesanan kami sudah terhidang. Kami makan sambil bicara masalah pekerjaan. Kak Yuda terlihat profesional menanggapi ucapanku. Tentunya ia tetap memanggilku Bu Dinda. Enak. Tidak salah, Pak Yuda dan Dinda suka bakso. Dulunya saya tak begitu doyan. Lain kali saya ingin kita mengunjungi tempat ini lagi, ucap Pak Ridwan sambil makan dengan senang hati, Pak. Oh iya,
Pak Yuda biasa makan bakso di mana? Tanya Pak Ridwan tiba-tiba. Di dekat taman kota, Pak Ridwan. Jawab Kak Yuda juga, sambil menyantap menunya. Apa? Taman kota? Pak Ridwan terkejut dengan jawaban Kak Yuda. Lalu ia langsung menatapku. Waduh, kok bisa serempak lagi? Kenapa juga Kak Yuda memilih minuman yang sama denganku? Tapi bukan salahnya juga sih yang punya selera dia. Tapi masalahnya Pak Bos tunangan bisa salah paham. Taman kota ya, ucap Pak Ridwan sekali lagi. Aku masih terdiam menatap matanya. Lalu ku coba palingkan mata ke Kak Yuda. Kak Yuda juga sudah menatapku duluan. Kami beradu pandang dan entah apa yang ada dalam pikirannya. Aku saja bingung dengan diriku mau jawab apa. Bu Dinda juga pernah makan bakso di taman kota ya? Tiba-tiba Kak Yuda menyahut saat Pak Ridwan menatapku. Oh, iya, Pak Yuda, di sana baksonya enak. Jawabku tergagap. Aduh, kok jadi begini? Taman kota ya? Jadi penasaran ingin makan di sana. Tapi kok bisa sama selera Pak Yuda dengan Dinda? Maksudnya tempatnya juga. Apakah ini semacam menyelidiki atau tidak tahu harus menerka apa? Pak Ridwan, taman kota itu terkenal dengan area bermain anak-anak sekaligus jajanan kaki lima yang enak. Saya juga terkejut Bu Dinda tahu tempat itu karena itu hanya jajanan kaki lima. Poles Kak Yuda. Ia sangat tenang berbicara. Apakah ia mau melindungi hubunganku? Kok jadi merasa aneh begini ya? Oh, saya pun juga baru tahu Dinda suka tempat itu. Maklumlah Pak Yuda, kami baru sehari tunangan. Pak Ridwan langsung menggenggam tanganku sambil tersenyum menatapku. Ku balas juga tersenyum. Tapi entah kenapa merasa tak enak dengan Kak Yuda dan matanya melihatku yang tak kuasa ku balas tatapannya. Jadi Bu Dinda tunangan Bapak? Saya kira hanya asisten Bapak. Mata Kak Yuda terus menatapku. Tapi tatapan itu, asisten sekaligus calon istri. Tolong doakan kami biar lancar untuk ke jenjang pernikahan dan selalu bahagia ya Pak Yuda. Pasti Pak, semoga Bapak juga bisa membahagiakan Bu Dinda. Jawab Kak Yuda dengan nada ditekan. Ya Tuhan, kenapa dadaku sesak mendengarnya? Itu seperti ungkapan kekecewaan Kak Yuda. Merelakanku tapi hatinya terluka. Mudah-mudahan pradugaku salah. Terima kasih Pak Yuda. Saya pasti membahagiakan istri saya nantinya. Kali ini Pak Ridwan merangkul pundakku dengan tangan kanannya. Baiklah Pak Ridwan, kalau begitu saya balik kantor dulu. Kak Yuda bangkit dari duduknya. Baiklah Pak Yuda, kalau mau bicarakan proyek ini bisa ke saya atau Dinda. Baik Pak. Lalu Pak Ridwan menoleh padaku. Din, tolong beri nomor ponselmu ke Pak Yuda biar nanti seandainya ponselku sibuk, Pak Yuda juga bisa menghubungimu. Baik Pak, Mas. Lidahku masih kaku, ditambah lagi tergagap dengan ucapan Pak Ridwan. Padahal nomor ponselku sudah ada sama Kak Yuda. Boleh disalin nomor Dinda, Pak Yuda? Ini, tolong pencet saja nomor ibu di ponsel saya. Kak Yuda menyodorkan ponselnya. Kualihkan mata ke Pak Ridwan. Ia mengangguk agar aku menerima ponsel itu. Ku terima ponsel Kak Yuda
Aku pun memencet nomor ponselku dan tak perlu disimpan karena sudah tersimpan di sana dengan namaku adalah cintaku. Ini Pak Yuda, ku kembalikan ponsel Kak Yuda. Terima kasih Bu, jawab Kak Yuda. Sama-sama Pak, jawabku pelan dan secepatnya mengalihkan pandangan. Tak kuasa lama-lama menatap mata Kak Yuda. Semakin ku tatap, semakin ada rasa bersalah dan entah kenapa ini membuatku tak enak hati. Kami keluar dari restoran. Saat melangkah, tanganku terus digenggam Pak Ridwan. Ini pertama kalinya ia menggandengku tanpa ragu. Bahkan sedikit kemesraan terlihat depan Kak Yuda. Terima kasih makan siangnya Pak. Untuk rancangan bangunan ada penambahan karena di samping kampus akan dibangun musola, tapi itu bisa dibicarakan nanti setelah kami rapat dengan pemilik kampus. Iya Pak Yuda, nanti kita bahas yang penambahan itu. Terima kasih juga untuk kerjasama ini. Salam untuk Pak Ismail, jawab Pak Ridwan belum melepaskan tanganku. Permisi Bu Dinda, semoga nanti bisa mengajak Pak Ridwan makan bakso di taman kota. Oh iya, sama-sama Pak Yuda, jawabku merasa tak karuan. Nanti kita ke sana ya sayang, ucap Pak Ridwan menanggapi. Ku balas tersenyum saat pintu mobilku buka untuk masuk. Kulihat sekilas Kak Yuda masih menatapku sebelum ia masuk ke mobilnya. Tentunya Pak Ridwan tidak menyadarinya karena ia juga sedang membuka pintu mobil. Din, kita singgah dulu ke toko itu. Pak Ridwan membelokkan mobil depan sebuah toko boneka. Oh iya Pak Mas, jawabku sedikit heran. Beli boneka untuk siapa? Apakah ada anak rekan bisnis yang ulang tahun lagi? Mau bertanya tapi tak enak. Takutnya dibilang terlalu kepo. Baru juga sehari jadian. Setelah mobil diparkir, kami keluar mobil dan melangkah masuk. Pajangan boneka dengan bermacam bentuk dan warna memanjakan mataku. Bagusan yang mana ya, Din? Pak Ridwan melihat ke rak boneka. Maunya boneka yang besar atau yang kecil, Pak Mas? Terus yang menerima boneka, sukanya boneka apa? Sekedar menganalisa agar penerima boneka nantinya tidak kecewa. Kamu sukanya boneka apa? Terus sukanya yang besar atau yang kecil? Loh, aku bertanya, Pak Bos tunangan malah balik tanya. Atau jangan-jangan mau belikan aku boneka? Astaga naga, dari Sungai Nil kalau ada, aku dibelikan boneka. Tak salah tuh, aku bukan anak kecil, Mas Bos. Capek deh. Kok diam? Matanya kok melotot? Aku bukan hantu loh, Din. Bukan gitu, Mas Bos. Ini boneka buat siapa? Tuh kan, kepoku akhirnya dikeluarkan. Tadi pertanyaanku kurang jelas ya. Buat aku. Kutunjuk diriku sendiri. Iya, buat siapa lagi? Kalau bukan buat calon istriku, ucap Pak Ridwan mencubit hidungku lembut. Boneka? Aku masih kurang yakin. Iya, kenapa? Ada yang salah, Din? Boneka buat aku, Mas Bos. Kutanya sekali lagi. Kenapa? Boneka di sini kurang bagus ya? Kurang besar. Ya ampun, lelaki di depanku ini seorang bos besar, memimpin banyak perusahaan. Berbisnis bagus, memimpin tegas, duda, tampan, karena mirip Rio Dewanto.
tapi kok seperti tidak mengerti cara memperlakukan wanita. Enggak kok, Pak, Mas, bagus-bagus malah. Terus juga banyak yang besar. Terus masalahnya apa? Tinggal tunjuk yang kamu suka. Beres kan? Mendadak rasanya duniaku oleng. Pak tunangan belum juga mengerti. Boleh tanya sesuatu, Pak Mas? Ini harus ekstra hati-hati bicaranya. Ya, jawab Pak Ridwan menaikkan alis. Oh, nggak jadi. Yang ini aja. Akhirnya ku ambil satu boneka Hello Kitty ukuran sedang. Ini semata-mata hanya menghargai niat baik Pak Bos. Dinda, kamu tuh janda. Masa si Akang Duda kasih kamu boneka? Seperti anak ABG pacaran aja. Jika Silvi tahu ini, bisa gempa kantor dengan tawanya bersama Mang Jojo. Ucapku di hati, sambil tersenyum lebar. Boneka ya? Setelah beli boneka, kami meninggalkan toko itu. Di atas mobil, ku peluk boneka itu sambil tersenyum melihat sekilas Mas tunangan menyetir mobil. Mau tertawa, takut wibawaku anjlok. Tahan dan tahan. Oh iya, Din, kita ke toko baju dulu ya. Toko baju? Pak Mas mau beli baju? Iya, tapi yang couple. Biar nanti saat kita jalan pakai baju yang senada. Oh my god, kenapa aku seperti pacaran dengan lelaki ABG? Baju couple, setelah itu sepatu couple, dan ujung-ujungnya jaket couple. Oke, jawabku, masih mendingan baju daripada boneka. Sudah sore, kami tidak balik lagi ke kantor. Justru aku pulang bawa baju, tas, sepatu yang couple dengan Pak tunangan. Terus boneka dan 2 kantong cemilan. Katanya juga buat keponakanku. Hanya satu yang membuat Pak Ridwan berusaha romantis, yaitu buket bunga besar yang terlihat cantik dan menebarkan aroma wangi. Makasih ya Mas, ucapku sebelum buka pintu mobil. Aduh Dinda, bisa nggak panggil aku Mas Ridwan atau sayang gitu? Harus ya, aku ini calon suamimu, bukan bos lagi. Tapi sekarang masih bos aku loh Pak Mas. Kalau gitu, kamu besok nggak usah kerja. Aku dipecat. Pak Ridwan mengangguk. Yah, kok dipecat sih? Aku kecewa. Kemarin aku belum pecat lantaran ingin melihatmu terus di kantor. Tapi sepertinya aku punya ide baru. Kamu tidak usah kerja, tapi tetap ke kantor seperti jam kerja. Hah? Terus aku ngapain di kantor? Duduk menemaniku kerja? Udah itu aja. Ya ampun, ini ide kelewatan cemerlang. Masa aku ke kantor menemaninya kerja? Sudah terbayang bosannya. Aku lebih suka sibuk bekerja. Tenang deh, nanti ku belikan cemilan buat menghilangkan bosan. Tuh kan, aku diperlakukan seperti anak kecil. Tapi kok pikiranku terbaca. Pak tunangan seperti Mbak Dukun aja yang bisa baca pikiran. Aku belum mau dipecat. Biar aku tetap kerja ya Pak Mas, pintaku sedikit memohon. Panggil aku Mas Ridwan, bukan Pak. Sepertinya mata itu memohon agar aku memanggilnya Mas. Iya, jawabku menyetujui. Iya apa? Iya Mas. Lagi. Iya Mas. Senangnya, aku tersenyum menatap Pak Mas Ridwan. Kami saling bertatapan. Sebelum ada adegan sensor, aku segera keluar dari mobil. Belum halal ya,
gumam Pak Tunangan yang terdengar jelas di telingaku. Ku baringkan tubuh di ranjang. Mengingat sikap Pak Ridwan, aku senyum-senyum sendiri. Tiba-tiba ponselku berdering. Kulihat ada WA dari Kak Yuda. Ku buka WA itu. Jangan khawatir, aku tidak akan membuat masalah dalam hubungan kalian. Jika kamu bahagia, aku turut senang. Kak Yuda, sebaiknya aku harus jujur pada Pak Ridwan. Tapi, apakah ia akan marah? Untuk kedepannya, kami akan terus bertemu karena ada beberapa proyek kerjasama. Bisa jadi ia cemburu dan memintaku berhenti kerja. Mungkin. Pesan WA Kak Yuda hanya kubaca tanpa dibalas. Jika aku terus berkomunikasi, ini menyulitkanku karena pasti ada-ada saja yang membuat kenangan kembali hadir. Aku sudah memutuskan harus setia. Pak Ridwan hampir sempurna di mataku. Ya, di mataku. Bersambung.